Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratil masyayikh, para kiai, para sesepuh, wabil khusus murabbi arwahina Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, Simbah Nyai Lailatul Badriyah Jazuli, dan segenap para kiai yang berkenan hadir. Al-Mukarram Romo Kiai Said Agil Siraj, teman-teman mutaharijin, mutaharijat min syattal bilad, para tokoh yang alhamdulillah malam hari ini membersamai kita, para wali santri, teman-teman santri. Alhamdulillah ala kulli hal, malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, berdoa bersama, dalam rangka zikra haulil marhumin Simbah Kiai Ahmad Jazuli, Simbah Nyai Radiyah Jazuli, dan segenap para masyayikh kita yang sudah mendahului, teman-teman mutaharijin, mutaharijat, al-mutaqaddimin. Moga-moga pertemuan ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar keberkahannya bisa kita rasakan, khususnya untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga-moga kita semua benar-benar diakui sebagai santri para masyayikh, khususnya Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Dan pertemuan malam hari ini merupakan satu bukti sebuah rasa cinta yang luar biasa dari para santri, dari para putra-putra perjuangan Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Apapun lughatul mahabbah katsirah wa ajaluha ad-du'a. Bahasa cinta yang mungkin bisa kita ungkapkan itu cukup banyak, tapi tidak ada yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada mendoakan. Dan itu memang kewajiban kita sebagai santri, sebagai putra. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapapun yang sudah berjasa dalam hidup kita, maka kita berkewajiban untuk kemudian membalas jasa-jasa itu. Fa idza lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu. Kalau memang kita kayaknya tidak mampu untuk kemudian membalas apa yang sudah beliau-beliau berikan, khususnya Simbah Kiai Ahmad Jazuli berikan kepada kita semua, para masyayikh berikan kepada kita semua, maka satu-satunya yang paling mungkin untuk kemudian kita lakukan adalah mendoakan. Para hadirin, memang mengaku cinta itu mudah, tapi membuktikan sebuah kecintaan itu cukup sulit. Sahabat Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Rencana kiamat ini kapan, Kanjeng Nabi? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, Ma a'datta lis-sa'ah. Ada beberapa riwayah mengatakan masta'datta laha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi yang namanya kiamat itu? Kemudian laki-laki tadi matur, hubballahi wa rasulih. – modal saya untuk menghadapi kiamat adalah
mencintai Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama-sama dengan siapapun yang kamu cintai. Kata sahabat Anas, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Setelah petunjuk atau setelah hidayah keimanan keislaman, saya tidak pernah bahagia kayak sebahagia saya ketika Rasulullah mengatakan fa innaka ma'aman ahbabta, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Fa ana uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna minhum wa illam a'mal bi a'malihim. Saya selalu berusaha untuk mencintai Allah dan utusannya. Saya mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya mencintai Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Saya sangat berharap saya akan bersama dengan beliau. Saya masuk satu kelompok dengan beliau. Saya masuk satu golongan dengan beliau. Wa illam a'mal bi a'malihim. Walaupun mungkin apa yang saya lakukan tidak ada bandingannya dengan apa yang beliau lakukan. Cuma yang menjadi penting untuk kemudian kita perhatikan adalah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan bahwa la taghtarra bi qaulin nabi fa innaka ma'aman ahbabta. Kita ini jangan kemudian terlalu menikmati atau terlalu nyaman dengan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta fa innahu man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Karena siapapun yang mencintai sebuah kelompok, mencintai siapapun, maka dia akan selalu berupaya untuk kemudian mendalami, memahami, mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh orang yang ia cintai. Wa'lam annaka la talhaqu bil ahyar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bihadyihim wa taqtadiya bisunanihim wa tusbiha wa tumsiya ala manahijihim. Perlu kamu ketahui, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, bahwa ngaku cinta saja itu jauh dari kata cukup. Kamu tidak akan pernah kemudian membersamai beliau-beliau al-ahyar hatta tattabi'a atharahum, sampai kemudian benar-benar mencoba untuk mengerti, memahami apa yang selama ini beliau tinggalkan, apa yang selama ini beliau upayakan, beliau perjuangkan. Karena mungkin para masyayikh kita sudah mendahului kita. A'yanuhum sudah mafkudah, tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Apa yang selama ini dilakukan, ditinggalkan, ditaksis oleh Simbah Ki Ahmad Jazuli dan para masyayikh, itu semuanya asarnya bisa kita rasakan. Dan kita sebagai santri kalau memang mengaku cinta kepada beliau, maka kita harus betul-betul untuk kemudian berupaya untuk memahami sebetulnya bagaimana perjalanan dan bagaimana perjuangan beliau. Wa ta'khudha bihadyihim, dan apa yang beliau yakini harus menjadi keyakinan kita. Langkah-langkah yang beliau ambil harus merupakan jalan atau peta dalam perjalanan hidup kita. Wa taqtadiya bisunanihim, dan kita selalu berupaya untuk tidak jauh-jauh perilakunya sebagaimana perilaku para masyayikh kita yang kita akui, kita cintai. Wa tusbiha wa tumsiya ala manahijihim, dan semua langkah-langkah kita, perilaku kita selalu kita upayakan untuk garis dengan apa yang dilakukan oleh para masyayikh kita. Baru setelah itu maka kita punya kelayaan untuk kemudian mengaku cinta kepada para masyayikh. Dan ini ya memang cukup berat
Wong kami saja yang kebetulan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada cucu beliau, kami sama sekali tidak gambar atau tidak mampu untuk mencerna bagaimana mungkin kakek kami kemudian bisa dengan sangat nyaman, dengan sangat bahagia ngaji sehari sampai 15 sampai 17 kitab. Ma qara'a kitaban illa wa qattam, dan tidak ada satupun kitab yang beliau baca kemudian tidak tamat, tidak hatam. Dan sedangkan kita kitabnya kecil-kecil, enggak tamat-tamat. Tapi kebetulan Allah menakdirkan kita jadi cucunya. Kita ini ngaji 2-3 kitab sehari, itu kita sudah merasa sudah paling saleh di antara yang lain. Itulah kenapa kemudian saya selalu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi merupakan satu hal yang sangat benar adanya. Beliau mengatakan bahwa ini ra'aitu sama al-hadis wal fiqhi la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Ini ra'aitu sama al-fiqhi wal hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi, bahwa kita ini hanya ngaji fikih saja, hanya ngaji hadis saja, bahkan mungkin hanya ngaji tafsir saja, itu tidak cukup untuk kemudian membuat kita ini memiliki kepribadian yang baik, memiliki perilaku yang baik, atau katakan memiliki batiniah yang cukup baik. Illa ayyum zaja birraqa'iq wan nadhar fi siyari salaf as-salihin, kecuali kalau memang kemudian kita cukup telaten untuk ngaji kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang mampu melunakkan kerasnya hati kita, kenyamanan kita dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa bahkan, atau kenyamanan kita akan tidak meningkatnya kualitas kepribadian kita. Ini semuanya butuh kitab-kitab raqaiq, kitab-kitab yang mampu ngelemesne ati kula panjenengan sedaya. Dan itu tidak cukup, wan nadhar fi siyari salaf as-salihin, dan perlu kemudian kita ini terus mengkaji dan mengkaji sebetulnya bagaimana para masyayikh dulu. Li'annahum qad tanawalu maqsudan nakal wa haraju an syuaril af'al al-ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha wal murad biha. Kenapa kemudian Romo Kiai Jazuli bisa begitu nyaman bahagia dengan 17 kitabnya, sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap apapun, apalagi dunia? Li'annahum tanawalu maqsudan nakal, karena beliau tidak hanya sekedar membaca, memahami, mengerti, tidak, tapi beliau sudah waharaju an suaril af'al al-ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha. Beliau sudah bergeser dari apa yang tersurat menjadi yang tersirat, dan kemudian menjadi satu pengamalan. Karena hakikatul fiqhi ma waqa'a fil qalbi summa dhahara 'alal lisan fa afadal amal wa awrasa al khasyata wat taqwa. Karena pada ujungnya ngaji itu adalah apa yang benar-benar terikat dalam hati kita dan bisa kita tunjukkan dari omongan kita, ucapan kita, tapi yang paling baku fa'afada al-amal, berfaedah amaliyah. Kita ini rata-rata ilmiah tapi enggak begitu amaliyah. Sekali mencoba amaliyah rata-rata enggak ilmiah. Para masyayikh kita sudah melalui itu semua. Beliau melihat kitab kayak kita melihat mungkin media-media sosial hari ini. Beliau pegang kitab kayak nyaman kita ketika menonton Piala Dunia. Bandingkan dengan kami yang cucunya ini, kami ini sehat walafiat, segar bugar, buka kitab, ngantuk minimal. Bapak kula ketika beliau satu ketika masuk ke rumah sakit Gambiran karena ada beberapa kendala dalam kesehatan beliau, ketika beliau sudah masuk ke kamar, yang pertama kali beliau minta adalah kitab Kugo ini. Ini cukup untuk menjadi satu iktibar bagi kulo panjenengan sedaya betapa kita ini tidak bandingan dengan masyayikh kita, paham nggak? Artinya jangan ada kemudian di antara kita merasa bahwa, waduh, aku kok wis ngalim ya, aku kok wis keramat ya,
Aku kok wis enggak Pak. Jauh Pak. Ketika Mbah Yai dawuh ngaji, itulah yang beliau lakukan dan itulah yang membuat beliau nyaman. Enggak gaya kita. Maka hari ini saya mengerti betul kenapa ketika bapak saya marah mendengar saya tidak sekolah atau mendengar saya tidak ngaji, kemudian dijawab bahwa saya sakit. Gus Kausar sakit ya. Gus Kausar gerah ya. Ya ngono kuwi. Wong nek gak bakat ngaji. Wong nek gak bakat ngaji, anggere nyekel kitab loh. Beliau megang kitab sehat, kita megang kitab apa nggak ada yang lain nih? Itu Pak. Makanya benar kata Syekh Mahfud At-Tarmasi, beliau mengatakan la tazinil khalqa bimizanik walakin zin nafsak bimizanil muhsinin al-mukinin. Syekh Mahfud At-Tarmasi mengatakan kamu itu jangan suka untuk menilai orang lain dengan kacamatamu, tapi cukup ngaca, bandingkan dirimu dengan para pendahulumu. Kira-kira sudah ada member-membernya apa tidak? Sudah ada kemiripannya atau belum? Kalau belum, nggak usah sok-sokan lah. Al-Imam Hamdun Al-Qassar min sadatil mulamatiyah, beliau mengatakan man arafa siyarus salaf as-salihin, man nadhara siyarus salaf as-salihin arafa taksirahu wa takhallufahu an darajati rijal. Hampir sama. Siapapun yang kemudian mencoba untuk menggali kebiasaan, keistiqomahan, keistimewaan para guru-gurunya, dia pasti akan sadar betul betapa jauh apa yang hari ini sudah ia lakukan dan ia capai dengan apa yang beliau lakukan dan beliau capai. Man nadhara siyara salaf as-salihin arafa taksirahu wa takhallufahu an darajati rijal. Maka sekali lagi panjenengan abnai Simbah Ki Ahmad Jazuli, abnai masyaikhil mahadil falah Ploso, saya minta dengan sangat jenengan jangan jauh-jauh dari apa yang selalu dibanggakan oleh para masyayikh panjenengan, yakni ngaji. Panjenengan boleh melakukan apapun, panjenengan yang waktunya kerja, yang waktunya dinas, yang waktunya bahagia, tapi usahakan jangan jauh-jauh dari khidmah panjenengan terhadap ilmu, jangan jauh-jauh dari khidmah panjenengan terhadap para guru-guru panjenengan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kemudahan kepada panjenengan bi barakati wa bijahi masyayikhinal kiram. Para kanca, kula mboten perlu matur napa-napa, kula namung pengin matur bahwa saya melihat dan memang saya pasti menyadari betul bahwa tahun ini banyak sekali kekurangan yang mungkin bisa panjenengan rasakan akan agenda haul kita, karena haul kita hari ini memang kurang wajar, karena haul hari ini itu biasanya muqaddimah haul itu adalah hadroh. Hari ini muqaddimahnya tetap hadroh, tapi kemudian dibuka oleh beberapa atraksi beda Pak. Apa jenenge kok atraksi? Dibuka oleh satu kegiatan yang sangat istimewa sekali. Alhamdulillah baru tadi malam diselesaikan, baru kemarin siang diselesaikan di pondok tercinta kita ini. Kita dikasih kesempatan untuk kemudian berkhidmah di Nahdlatul Ulama untuk mengadakan Munas Kombes. Moga-moga apa semua tepuk tangan iku. Aku ya bingung. Sementing aku pengen melu ndonga, sampean amini muga-muga jamiah awake dhewe jenenge Nahdlatul Ulama moga-moga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita yang kebetulan hari ini ada untuk berkhidmah di sana, entah di dalam ataupun di luar, moga-moga benar-benar memiliki kepantasan untuk kemudian mengaku sebagai khadimu masyayikhina, mengaku sebagai khadim, sebagai juruladi, sebagai pembantu daripada para masyayikh, dan juga moga-moga kita benar-benar dipantaskan untuk kemudian mencoba untuk sedikit berkhidmah di jamiah yang sangat luar biasa ini. Jamiah yang memang pripun nggih, wantik pancen. Kalau niku bingung, kalau dine kleru matur niku, tapi pokoke top. Kayaknya bukan guyu kowe. Apa gak yakin nek luar biasa betul ini. Pokoke ya
Walhasil tugas kita, khidmah kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah mencetak kader-kader terbaik di masa-masa yang akan datang untuk kemudian memiliki kepantasan berada di sana dalam rangka mengantarkan Nahdlatul Ulama sesuai dengan cita-cita dan harapan para pendirinya. Allahumma amin. Mboten tok pun mboten enten napa-napa wis pokoke bahagia tok. NU itu harus bahagia, pokoknya bahagia. NU wong slogane tok gandol sarunge para masahe kok gak bahagia piye. Sudah pokoknya NU ini kita jalankan dengan bahagia, dan yang paling bagus moga-moga NU dalam perjalanannya benar-benar sesuai dengan harapan para masyayikh, sesuai dengan apa ya yang sudah digariskan oleh para masyayikh. Pokoknya jadi semua orang ngerti bagaimana idealnya NU, bagaimana menariknya NU, semua ngerti dan betapa pentingnya NU dan dari mana dimulai perjuangan ini kita ngerti. Tapi mbuhnya pokok piye ngono ya wis lah pokoke wis Allahumma amin wis ngono wis pokoke ya. Dan di luar dugaan pondok kita tercinta ini kemarin dapat kesempatan itu baru pertama kali dan kita tidak mengajukan itu, mungkin dianggap mbah aku dianggap piye gak paham pokoknya ya pokoknya kenggonan ngono tok ae. Kenggonan umumnya Munas Kompes itu disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah siapkan sangat lama, 2 minggu loh. Tapi kita ini santri peloso Bapak, santri peloso itu tidak ada jawaban kecuali saged siap. La tatakallaf makufit wa la tudayyi mastukfit. La tatakallaf makufita wa la tudayyi mastukfita. Kita ini santri peloso Pak, kalau memang sudah ada yang layak di depan monggo kita akan jadi makmum yang muti. Tapi kalau kemudian ada yang menganggap kita pantas di depan, maka kita tidak akan mundur selangkah pun. Sekali lagi teman-teman semua, para hadirin, khususnya para muhibin, para wali santri, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kekurangan yang ada. Kami mohon maaf betul. Kita sadar banget bahwa semua pelayanannya masih jauh dari kata sempurna. Yang penting saya ikut doakan moga-moga anak-anak panjenengan yang ta'alum di sini, yang ngaji di sini, moga-moga mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Moga-moga benar-benar menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang salih, zahiran wa batinan. Moga-moga menjadi anak yang benar-benar mampu membuat panjenengan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon doa ya Pak, moga-moga pondok ini moga-moga istiqamah, moga-moga nizam, dan para masyayikh kita moga-moga diberi kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, khususnya Mbah Yehuda, Mbah Nyai Lailatul Badriyah. Beliau sudah sepuh, jimat kita tinggal beliau berdua. Panjenengan doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kawelasannya untuk mempertahankan beliau tetap berada di samping kita untuk mengantarkan kita menjadi orang yang lebih pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.